tadi pembahasan dari kelompok 4 mengenai permainan kecerdasan majemuk. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya ya. Namun apabila teman-teman belum dapat memahami, mungkin ada yang belum dipahami, kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama, kami buka 3 pertanyaan. Begitupun yang kedua. Silakan teman-teman jika ingin bertanya. Satu-satu ya. Sinta. Saya dan Maria Sinta ingin menanyakan Kelompok 4. Permainan apa yang cocok untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak? Permainan apa yang cocok untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak? Untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak. Assalamualaikum, nama saya Kak Dewi. Sebentar Ibu Dewi, itu udah duluan, udah dari tadi angkat tangan nggak turun-turun. Silakan Yulia, setelah itu siapa namanya? Safia. Yulia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan permainan dan bermain dan sebutkan contohnya? Bermain. Baik, Anda Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Mafira ingin bertanya pada kelompok 4. Apa hubungannya permainan dengan kecerdasan majemuk? Baik, untuk Pertanyaannya, satu lagi. tiga udah. Tiga. Ya, baik. Satu lagi ya. Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya dan kecerdasan apa yang lebih ditunjukkan? Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan? Baiklah, mohon diberikan waktu beberapa menit untuk kami untuk menyiapkan jawabannya. Makalah siapa? Buat makalah siapa? Ketiga. Pokoknya ketiga. Namanya siapa? Yang ketiga Ibu Asmi. Ibu Asmi. Yang siapa? Ibu Asmi. Yang lain cuma ya. Diskusi selesai. Kami mengaprinya baru-baru. Memang beliau yang kerja, tapi kami berada di samping beliau. Yang dari Eva diulang boleh? Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan? Pelan-pelan. Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan?
pertanyaan pertama dari Sinta akan dijawab oleh adik kami Almas Salsabila. Pada Almas, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Jadi, kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan melalui permainan puzzle. Kecerdasan dapat dikembangkan melalui permainan puzzle. Dikembangkan permainan puzzle. Puzzle itu kan terdiri atas kepingan-kepingan dari suatu bagian satu gambar. Jadi kecerdasan interpersonal itu dikembangkan melalui permainan puzzle, yaitu kemampuan dalam bertanggung jawab dan kemampuan dalam mentaati peraturan. Menggunakan judulnya Bu, mengenal kecerdasan majemuk dan strategi pembelajaran. untuk pertanyaan dari Yulia akan dijawab oleh Ibu Astuti. Pada Ibu Astuti kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Sofia, yaitu yang bertanya tentang perbedaan permainan dan bermain, serta berikan contohnya. Saya beri Yulia. Maaf ya, ada Yulia. Baik, di sini pengertian dari permainan adalah kegiatan yang berisikan bermain dan mainan. Kemudian untuk bermain adalah kegiatan dari main itu sendiri, Kemudian mainan adalah sesuatu yang digunakan atau sesuatu alat yang digunakan pada permainan. Jadi sebenarnya kata permainan, kemudian bermain dan mainan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh adalah permainan sepak bola, di mana bola merupakan alat yang digunakan. Kemudian permainan itu bermainnya merupakan permainan itu sendiri. Jadi bermain sepak bola itu sudah menyatu dengan di situ ada permainan, kemudian ada mainannya juga dan ada kegiatan bermain. Jadi demikian jawaban dari kami. Baik, lanjut lagi dari pertanyaan dari Yulia. Saya akan Pertanyaan dari Saukia, apa hubungan permainan dan kecerdasan majemuk? Apa hubungan permainan dengan kecerdasan majemuk? Baik, permainan itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi anak. Dengan bermain, disitulah anak dapat mengasah kemampuannya atau berbagai kecerdasan yang ada pada dirinya. Sehingga permainan sangat besar sekali hubungannya dengan kecerdasan majemuk. Contohnya, permainan raba-raba. Ada permainan raba-raba, kalau zaman dulu matanya ditutup dan dikeliling, berkelompok. Iya, di situ anak dapat mengatur perkembangan emosionalnya, kemudian perkembangan linguistiknya dengan mendengarkan dan meraba ke arah mana ia akan berjalan, dan juga perkembangan kinestetik karena di situ akan ada banyak gerakan. Demikian jawaban dari untuk pertanyaan dari Zofia. Dan mungkin langsung saja dari pertanyaan dari Ibu Eva, yang pertanyaannya, mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya, dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan? Baiklah, saya akan jawab. Karena ketika anak bermain di alam bebas, saat itulah anak mengeksplorasi alam dan mempelajari spesies, seperti menangkap belalang dan mengejar kupu-kupu atau yang lainnya. Maka anak tersebut akan peka terhadap alam, sehingga ia akan dapat menyadari perubahan sekecil apapun pada alam. Dan kecerdasan yang lebih ditonjolkan itu adalah kecerdasan naturalis. Baik, untuk jawaban kami, mudah-mudahan teman-teman semua mengerti. Kita tutup untuk sesi pertanyaan pertama. Jika ada, kita buka sesi pertanyaan kedua. Jika ada, kami persilakan.
Saya ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4. Sebutkan kelemahan dan kelebihan teori bermain klasik. Kelebihan teori bermain klasik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ada. Kelemahan teori bermain klasik, karena teori klasik itu tidak menjelaskan dari berbagai aspek, namun teori klasik lebih fokus dari sebab dan akibat. Contohnya misalkan, anak-anak sedang bosan dalam belajar, mereka akan menghilangkan rasa bosan itu dengan cara bermain. Contohnya kayak main ayunan, perosotan, jadi kan mereka tuh nggak bosan lagi. Sedangkan kelebihan dari teori bermain, yaitu bahwa teori klasik merupakan permainan dari masa lalu. Contohnya, anak-anak bermain permainan yang pernah dimainkan oleh anak terlebih dahulu sebelumnya, sehingga tetap terlestarikan. Terima kasih kepada lanjut siapa Zila kalau ingin bertanya. Mau ditanggung lagi pertanyaannya? Mau Zila Boleh. sudah. Coba sebutkan apa tujuan pendidikan anak usia dini secara umum. Coba jelaskan fungsi dan manfaat dari permainan. Nah, untuk saya masuk. Ulangi. Coba jelaskan fungsi dan manfaat dari permainan. Zila. Baik, terima kasih Zila. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Pemateri. Terima kasih banyak. Saya akan coba menjawab tentang pertanyaan dari saudara Zila, yaitu jelaskan fungsi dan manfaat dari bermain. Di sini fungsi dan bermanfaat itu hampir sama, maksudnya pengertiannya sama, tapi lebih terperinci kalau fungsi dari bermain itu sendiri adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh para pendidik atau orang tua terhadap anak usia dini, yaitu dengan cara menerapkan permainan tertentu yang kemudian dari permainan itu diharapkan bisa menimbulkan kecerdasan atau dapat membangkitkan daya perkembangan, yaitu bisa dari sisi kognitifnya, dari sisi imajinasi, kemudian ada juga dari sikap mental dari tindakan bermain tadi ya. Kemudian manfaat dari permainan yang dapat kita lihat adalah dari sisi anak didik kita, anak usia dini tersebut, yaitu dampak apa yang ditimbulkan dari setelah bermain. Misalkan di sini dari kita bisa melihat kemampuan anak, yaitu dalam menyelesaikan setiap masalah dari permainan tersebut. Misalkan seperti permainan puzzle, apakah anak tertentu itu mampu menyelesaikan permainan itu dengan baik. Nah, jadi manfaatnya adalah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah kepada anak itu. Jadi kita lihat anak itu mampu atau tidak dalam menyelesaikan permainan. Disitulah manfaat dari sebuah permainan. Demikian penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih atas perhatian semuanya. Kami tutup makalah kami sampai di sini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahaminya, kemudian menerapkannya. Adapun saran yang dapat kami sampaikan bagi pendidik atau guru adalah memberikan waktu khusus untuk anak usia dini mengeksplorasi berbagai aspek kecerdasan anak dengan kegiatan bermain di lingkungan sekolah. Dan juga bagi orang tua memberikan waktu khusus kepada anak untuk bermain bebas dan berkreasi di rumah maupun di lingkungan sekitar dengan tetap dipantau oleh orang tua ataupun orang dewasa. Baiklah, demikian yang dapat kesimpulan. Mohon maaf, ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kami Notule. Maaf, ketinggalan. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu
Bermain merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh anak usia dini karena hal tersebut merupakan pekerjaan bagi anak, layaknya orang dewasa bekerja pada kesehariannya. Bermain sifatnya menggembirakan, menyenangkan, dan pastinya dilakukan berulang-ulang. Bermain pada anak usia dini berfungsi mengembangkan aspek nilai agama moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Bermain akan berdampak positif apabila permainan yang dimainkan memang sesuai untuk anak, bersifat edukatif, sesuai aturan, dan ada orang dewasa yang mengawasi, membimbing, mengarahkan, dan tentunya paham makna bermain bagi anak usia dini, seperti memahami teori bermain, manfaat fungsi, serta macam-macam permainan yang sesuai untuk anak. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kami tutup. Mohon maaf untuk segala kesalahan, karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri kami, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa singgah ke Rumah Putri. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.